Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fatika Ramadhani dari kelas 1 PKD 2 dengan nomor absen 2 dengan NIM 9620222029. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 4. Jadi, saya akan menjelaskan hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. Jadi, perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan saling berinteraksi. Selanjutnya, ada beberapa hubungan perencanaan. Yang pertama, ada perorganisasian dan penyusunan personalia. Perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber, daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Yang kedua ada pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Yang ketiga ada pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Selanjutnya B. Perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan operasional atau operational planning adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkai kegiatan yang lebih rinci. Rencana operasional ada dua macam. Yang pertama ada rencana tunggal, yang kedua ada rencana standing. Rencana tunggal atau rencana sekali pakai atau biasa disebut single as plan adalah rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Contohnya seperti ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru, penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Yang kedua adalah rencana standing atau rencana tetap atau biasa disebut standing plans. Adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga karena rencana standing ini bisa dipakai atau diterapkan pada situasi yang sama. Contohnya seperti penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, dan penyusunan aturan. C. Langkah-langkah membuat rencana operasional. Perencana operasional ini umumnya merupakan turunan, terjemahan, atau penanggung-jawaban dari tujuan umum perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan operasional biasanya disusun untuk 1 tahun anggaran. Perencanaan operasional digunakan untuk menerjemahkan rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Bentuk perencanaan operasional cukup sederhana, tetapi penulisannya membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang bisa diambil untuk membuat perencanaan operasional atau perencanaan aksi. Yang pertama, tentukan hal-hal, pekerjaan, atau tugas-tugas apa saja yang dikerjakan. Upayakan selalu menggunakan ungkapan yang spesifik, misalnya untuk mengenalkan produk, perusahaan, tidak cukup hanya mencantumkan menulis surat, tetapi lebih baik menulis surat perkenalan untuk dikirim ke 100 perusahaan melalui post atau email. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Pilih orang yang tepat dan kompeten. Tetapkan waktunya, kapan mulai, dan kapan harus tuntas. Perkirakan dengan teliti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tambahkan 1-2 hari untuk berjaga-jaga kalau muncul halangan di tengah jalan. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Ada baiknya dinaikkan sedikit 10%, umpamaannya untuk mengantisipasi kenaikan harga atau hal-hal yang tidak terduga. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol dalam hal surat perkenalan produk perusahaan tadi. Sebaiknya dikontrol terkait ejaan yang tepat, kalimat yang efektif, dan lain-lain. Yang kelima, pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Misalnya dengan melihat langsung, memeriksa secara rinci, dan lain-lain. D. Perencanaan strategik atau strategic planning adalah proses dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakannya telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi.
Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang ketiga, ada perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasi sumber dayanya termasuk modal dalam sumber daya manusia untuk mencapai strategis. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini. Misalnya, yang pertama ada analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths atau kekuatan dan weakness kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan, hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di tim perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, dan lokasi perusahaan. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal yang eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Pada pasar yang lebih besar, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Yang kedua ada analisis PES. PES adalah singkatan dari political atau politik, ekonomi atau ekonomi, sosial atau sosial, dan teknological atau teknologi. Jadi dapat dikaitkan bahwa analisis PES adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis PES dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga ada analisis TER. Jadi analisis TER ini biasa disebut analisis pastel. Adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal seperti perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang meliputi. Yang pertama ada politik faktor. Jadi politik itu meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contohnya kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua ada ekonomi faktor. Jadi ekonomi ini meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contohnya standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sosial faktor. Faktor sosial ini meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pasar-pasar yang ada. Contohnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Yang keempat ada teknologi faktor. Jadi teknologi ini meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisien proses bisnis perusahaan. Contohnya penemuan dan pengembangan baru, biaya, dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Yang kelima ada environment factor atau faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Yang keenam ada legal factor. Jadi legal factor ini meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang, contohnya kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.